Perkenalkan, nama saya Suryani Lelautami dari S1 Prodi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bahaya merokok pada remaja. Tujuan saya mengangkat tema ini karena saya prihatin masih banyak di lingkungan saya anak remaja yang masih duduk di bangku sekolah sudah melakukan merokok. Dan sebagian dari mereka mungkin masih belum mengerti apa saja bahaya dalam merokok. Dan semoga setelah saya menjelaskan sedikit tentang bahaya merokok, mereka bisa berhenti untuk merokok. Baik teman-teman, di sini ada 4 poin penjelasan yang ingin saya jelaskan sedikit. Yang pertama, pengertian merokok. Yang kedua, komponen atau kandungan zat-zat dalam merokok. Lalu yang ketiga, dampak atau bahaya merokok. Lalu yang keempat adalah tips-tips pencegahan agar tidak merokok. Yang pertama, pengertian merokok. Merokok adalah menghisap zat-zat kimia yang dapat menimbulkan gangguan pada organ, syaraf, dan di dalam tubuh kita. Kita tahu merokok itu sesuatu aktivitas yang tidak baik atau bisa membahayakan. Dan bagaimana sih cara rokok itu mempengaruhi tubuh kita? Coba kita mulai untuk mengenal komponen atau kandungan-kandungan dalam merokok. Yang pertama, nikotin adalah satu zat yang bisa bikin kecanduan. Ini alasan utama yang membuat para perokok yang tadinya mau berhenti merokok, dia merasa tidak nyaman dan akhirnya tertarik kembali untuk melakukan merokok. Berikutnya adalah tar. Suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang terkandung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, admium, dan lain-lain. Tar itu lengket dan berwarna kecoklatan. Apakah kalian pernah berpikir kenapa para perokok bisa berpenampilan gigi kuning dan kuku juga berwarna kuning? Yap, itu adalah akibat dari tar. Yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikan penampilan yang sama. Lalu zat berbahaya selanjutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang jika dalam jumlah banyak bisa berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di dalam darah. Gampangnya seperti ini. Di dalam darah itu terdapat sel darah merah. Dan di dalam sel darah merah itu terdapat hemoglobin. Hemoglobin ini adalah yang mengikat oksigen dan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan karena karbon monoksida ini lebih mudah berikatan dengan hemoglobin, akhirnya oksigen tergantikan dengan karbon monoksida. Dan disitulah darah menjadi kental karena kandungan karbon monoksida yang dalam jumlah banyak. Dan saat kita melakukan aktivitas seperti berjalan dan berlari yang membutuhkan oksigen banyak, organ-organ penting kita seperti otak, jantung, itu kekurangan oksigen dan bisa berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat zat yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia. Karena hidrogen cyanida menghalangi proses silia dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitros oxide, organik acid, dan lain-lain masuk ke dalam paru-paru kita, berkumpul dan merusak paru-paru kita. Dan itulah sebagian dari beberapa zat kimia terkandung dalam merokok. Lalu saya akan menjelaskan dampak dalam merokok atau bahaya merokok. Yang pertama, rambut gampang rontok. Lalu katarak. Yang ketiga, kanker kulit. Yang keempat, karies atau bisa menjadi kanker mulut. Lalu mengakibatkan emfisema atau kanker paru-paru. Lalu mengakibatkan penyakit jantung. Dan itu beberapa bahaya merokok. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dapat dilakukan remaja tersebut agar terhindar dari pengaruh dan bahaya rokok. Berikut tips-tips agar para remaja dapat menghindari rokok. Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman perokok. Lalu yang kedua, jangan malu untuk mengatakan bahwa Anda bukan perokok. Yang ketiga, sadar akan bahaya rokok. Yang keempat, perbanyak melakukan hal-hal positif. Merokok dapat dilakukan karena seseorang sedang santai dan tidak melakukan aktivitas. Jika aktivitas Anda padat, maka kesempatan untuk Anda ingin merokok juga akan berkurang. Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau melakukan kegiatan lain yang Anda senangi. Terima kasih, cukup sekian sedikit penjelasan saya tentang bahasa merokok dan kiat-kiat bagaimana cara pencegahan merokok. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Saya tutup, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.